Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Baiklah, pertama-tama yang pertama bila kita hadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Ia telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di lokal yang kita cintai ini. Sekarang saya akan memaparkan materi dari modul yang berjudul Asbabun Nuzul. Pengertian Asbabun Nuzul menurut Az-Zarqani, asbab an-nuzul adalah hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta hubungan dengan turunnya ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. As-Sabuni, asbab an-nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu ayat atau beberapa ayat, mulai yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Menurut Subhi Soleh, asbab an-nuzul adalah suatu yang menjadi sebab turunnya atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa sebagai respon atasnya atau penjelasan terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Menurut Mana Al-Qur'an, asbab an-nuzul adalah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkenaan dengannya waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa kejadian atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Kendatipun redaksi pendefinisian di atas sedikit berbeda, semuanya menyimpulkan bahwa asbab an-nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi tersebut. Asbab an-nuzul merupakan bahan sejarah yang dapat dipakai untuk memberikan keterangan terhadap turunnya ayat Al-Quran dan memberinya konteks dalam memahami perintah-perintahnya. Sudah tentu bahan-bahan ini hanya melingkupi peristiwa pada masa Al-Quran masih turun atau asr at-tanzil. Bentuk-bentuk peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran itu sangat beragam. Di antaranya berupa konflik sosial, seperti keterangan yang terjadi di atas di antara suku Aus dan suku Khazraj. Kesalahan besar seperti kasus seorang sahabat yang mengimani sholat dalam keadaan mabuk, dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh seorang sahabat kepada Nabi, baik berkaitan dengan sesuatu yang telah lewat, sedang, atau yang akan terjadi. Macam-macam asbabun nuzul. Mengenai macam asbabun nuzul, banyak macam yang sudah dijelaskan oleh para ulama adalah adanya suatu kejadian atau suatu peristiwa yang menjadi sebab turunnya suatu ayat yang mulia pada suatu kejadian atau peristiwa tersebut, maka inilah yang disebut dengan asbab an-nuzul, atau adanya seseorang yang bertanya dan pertanyaan itu diberikan pada Rasulullah SAW dengan tujuan ingin mempelajari suatu hukum syariat atau hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama. Seperti diriwayatkan dari Ahmad An-Nasai, Ibnu Jarir, Ibnu Munzir, At-Tabrani, Ibnu Mardawi dari Ummu Salamah, dia berkata, "Wahai Nabi Allah, kami para wanita tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran sebagaimana laki-laki disebutkan di dalam Al-Quran. Sampai pada suatu hari Nabi berkata di atas mimbar, seraya bersabda pada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqah was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqah was shaimina was shaimati wal khazina furujahum wal hafizati waz zakarina Allah katsiran waz zakari a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azim." Yang artinya, sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang selalu dalam ketaatan, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran surah Al-Ahzab ayat 35. Diriwayatkan dari Hakim dari
ia mengatakan, para lelaki diperbolehkan untuk ikut perang, akan tetapi para wanita tidak diperbolehkan untuk ikut perang. Dan kami mendapatkan harta warisan hanya setengah. Maka Allah menurunkan surah yang artinya, dan janganlah kamu merasa iri terhadap karunia yang Allah berikan lebih banyak kepada sebagian kamu dari sebagian yang lainnya. Karena untuk laki-laki mendapatkan bagian dari apa yang telah mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagai sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah An-Nisa ayat 31. Mungkin hanya itu yang kita sampaikan. Lebih dari mana saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.